Itu aku tuh rasa di Banjarnegara itu masih minim banget buat dessert, terutama Ada nggak sih orderan yang membuat kakak tersentuh, kayak misalkan ada romantisnya atau berani mencoba. Karena kalau kita nggak coba, jawabannya cuma satu, itu Halo Sobat Divisi, welcome to Rolling, rotasi keliling, sharing-sharing sambil healing. Bareng aku Sofia Dan aku Puspa. Di sini kita bakal ngajak kalian buat ngobrol asik bareng dengan kakak-kakak yang ada di sebelah kita nih, dengan bisnisnya yang ciamik dan pastinya banyak pengalaman yang unik dan menarik yang bakal dibagiin ke sobat divisi di rumah. Nah, bener banget nih. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang manis-manis seperti kakak yang sudah ada di samping kita, yaitu owner dari By Kening Dessert Cafe. Ya jujur aku udah penasaran banget nih Sof. Ini terbilang usianya cukup muda gitu ya, udah bangun bisnis. Kita pengen denger nih tips dan trik ala kakak-kakak yang ada di sebelah kita. Bener nih. banget nih. Yuk langsung aja kita kenalan bareng Kak Indah ya. Halo Kak Indah. Halo. Salam kenal, aku Sofia. Dan aku Puspa, kita dari Tambara Consulting and Training Center. Boleh dong Kak kenalin ke sobat divisi di rumah nih. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Indah, aku owner dari By Kening Dessert Banjarnegara. Oke, apa kabarnya hari ini nih Kak? Kalau boleh tahu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Akhir-akhir ini kesibukannya ngapain Kak? Masih sama sih, produksi roti, restock bahan gitu. Lagi banyak ya Kak orderannya? Alhamdulillah. Setiap hari kayaknya beli ya. Alhamdulillah selalu ada. Alhamdulillah. Nah, untuk memulai obrolan kita hari ini nih Kak, aku pengen tahu ya, setiap bisnis kan pasti punya ceritanya sendiri gitu. Terus kalau boleh tahu nih Kak, gimana sih awal mula terbentuknya By Kening itu, ada peluang, passion, atau gabungan dari keduanya nih? Sebenarnya tuh gabungan dari keduanya. Kalau peluang itu sebenarnya dulu tuh aku termasuk orang yang suka jajan, terutama manis-manis gitu. Cuman waktu dulu aku SMA itu kelas 11 sampai 12 gitu, sekitar tahun berapa ya? 2018. Itu aku tuh rasa di Banjarnegara itu masih minim banget buat dessert, terutama yang manis-manis gitu. Terus kalaupun ada pun itu mahal menurut aku. Untuk anak belajar Iya, gitu ya. betul. Terus kayak ada niatan buka itu dessert aja apa ya gitu. Soalnya kan kalau kita punya usaha sendiri bisa sesuaikan dengan selera kita. bener sih. Gitu. Terus ya sudah, baru terlaksana pada tahun 2021 setelah lulus SMA. Itu jujur dari SMA itu udah ada ide gitu ya Kak? Itu udah keren banget sih Kak, maksudnya ada kesadaran gitu dari Soalnya keluarga. aku dulu suka banget baking, suka banget masak, suka banget baking gitu, terutama buat Iya. dessert gitu. Jadi Suka lihat tutorial di YouTube gitu Kak. kadang nyari di YouTube, terus kita coba bikin, aku coba bikin sendiri gitu. Itu sih. Akhirnya jadi By Kening gitu ya. Nah, ngomongin soal nama nih Kak, nih dibalik nama suatu tempat pasti kan punya filosofi gitu ya Kak. Nah, dari By Kening sendiri pasti ada cerita dibalik pemilihan nama itu. Boleh nggak sih Kak kita tahu apa makna dan filosofi dibalik nama By Kening itu sendiri? Simpel sih sebenarnya. Dulu tuh pertama kali kita buat masih kebingungan nih, karena waktu itu kan harusnya yang estetik atau gimana gitu. Tapi daripada yang ribet-ribet terus kita susah ngingetnya, ya udah Kene aja gitu. Kene itu arti dari, kalau di Banjarnegara kan Kene itu artinya kesini gitu. Jadi itu kayak mengajak orang-orang kesini gitu. Cuman gitu aja sih sebenarnya kalau maknanya. Cukup simpel sih Kak ya, tapi Simpel tapi apa ya, memorable gitu buat orang-orang inget namanya, jadinya By Kening gitu. Jadi kesini aja gitu ya, buat beli dessert gitu. Nah kemudian nih Kak, kalau boleh tahu sejak kapan ini kayak By Kening itu berdiri?
Kalau berdirinya itu maksudnya aku mulai jualan. Iya benar. Kalau mulai jualan tuh dari 2021. Cuman aku alihkan ke kafe seperti ini tuh baru tahun kemarin. 2024 ya berarti. Kalau awal-awal itu gimana sistemnya Kak penjualannya? Melalui pre-order atau gimana? Iya, pre-order. Dulu itu hanya menerima lewat offline ataupun online gitu, cuman kita pre-order. Cuman sebelumnya aku jualan roti, itu tuh dulu sempat jadi kafe juga. Tapi dulu memang aku rasa karena mungkin masih baru, gitu, belum dapat pelanggan. Jadi memang sempat tutup dulu sebelum jualan roti yang akhirnya ternyata kita itu lebih cocok jual di roti dan dessert aja tanpa snack kayak yang di kafe-kafe gitu. Jadi baru beralih ke roti semenjak tahun 2022. 2021 awal itu hanya kafe aja gitu. Gitu sih. Berarti pas awal-awal itu hanya kafe, nggak ada roti gitu ya Kak? Belum ada roti ulang tahun. Udah sekarang udah banyak ya? Iya. Udah ada minuman kalau nggak salah ya Kak? Iya, minuman udah ada. Itu minuman dari dulu atau gimana Kak? Pas awal buka justru ada minuman, cuman kita itu hanya di squash kayak pakai soda gitu, bukan yang cenderung kayak creamy atau kopi gitu. Cuman kan dulu pas pertama buka itu kita belum punya pelanggan ya, jadi semua menu dihapuskan, cuma diganti bento cake aja atau birthday cake yang custom gitu. Terus abis udah ada pelanggan, jadi tambah minuman gitu ya? Tambah minuman, awalnya dessert dulu. Awalnya dessert. Dessert dulu, terus kita beranikan jual slice cake. Oh iya. Slice cake, terus karena orang-orang itu kepengen nyicip roti kita, cuman bukan dalam bentuk loyangan. Oh iya, yang lebih yang lebih terjangkau, affordable gitu ya, terjangkau ya. Dan bisa nyicip semuanya gitu. Terus dulu aku beraniin jualan slice cake di pinggir jalan juga pertama. Gitu. Terus baru setelah itu kita buka cafe yang di sini, kita adain lagi menu minum. Kalau dari menu minum itu sendiri, dari kakak sendiri atau ada rekomendasi dari kayak ini udah ada makanan kok belum ada minuman gitu atau enggak sih, memang dari dulu udah kepengen, kan kita udah jual dessert nih, nggak afdol kalau nggak ada minum dong gitu. Jadi kepengen adain semuanya aja gitu biar orang-orang yang kesini tuh enak, nggak usah beli minum di luar lagi. Gitu. Nah, dari banyaknya menu yang kakak sebutin tadi, ada nggak sih kan menurut kakak menu yang underrated tapi bisa jadi spotlight di Baikena ini? Ada sih, sebenarnya lebih ke minum. Kalau dessert memang alhamdulillah semuanya kita penjualannya sama rata. Kalau di minum itu ada creamy cookie series. Itu menu terbaru malah semenjak akhir tahun kemarin. Itu tuh masih penjualannya masih sangat minim daripada yang lain karena mungkin yang pertama dia agak mahal ya, agak pricey gitu. Tapi menurutku itu sangat unik dan beda sama yang lain karena kita itu pakai cookies di dalamnya buat campuran. Jadi rasanya itu lebih premium sama homemade karena kita bikin cookiesnya sendiri. Gitu. Kebayang sih kan? Gitu. Jadi kalau resepnya itu kakak buat sendiri atau gimana itu Kak? Iya, buat sendiri. Jadi kayak iseng-iseng mungkin coba gitu. Pas lagi luang waktunya gitu, dicobain semuanya gitu. Terus kasih ke orang-orang terdekat buat di testimoni gitu ya? Betul, biasanya gitu. Nah, kalau misal menu yang best seller itu apa aja Kak? Kalau sampai saat ini tuh masih dipegang sama Milk Crepes. Milk Crepes. Semua varian itu sama aja. Semuanya balance ya? Penjualnya selalu sama rata. Setiap hari berarti Milk Crepes itu sold out terus gitu Kak? Iya, mesti. Kadang juga lebih sering kekurangan sih. Sampai nggak bisa gitu ya Kak? Betul. Oke. Nah, ngomongin soal perjalanan bisnis yang kurang lebih udah 4 tahun ya Kak? Iya. Ya, 4 tahun selama cafe ini berdiri gitu ya. Pasti kan banyak tantangan-tantangan yang kakak hadapi. Ada nggak sih Kak tantangan terbesar yang kakak hadapi? Terus gimana sih cara mengatasi tantangan tersebut? Semua tantangan yang paling membekas dan aku ingat itu pas awal buka sih Kak. Setelah itu pasti ada tantangan, cuman masih bisa dihandle gitu. Pas awal itu, pas kita belum punya pelanggan, itu tuh sampai bener-bener yang kayak pesimis. Karena semua produk itu
pernah terjual habis, bahkan lebih sering kita bagikan ke orang terdekat maupun ke tetangga pernah. Karena memang nggak kejual daripada mubazir kan ya, aku bagiin gitu. Kita bagiin ke orang-orang gitu. Terus juga lebih sering juga bahan baku itu sampai kadaluarsa. Karena memang kita belum punya pelanggan dan belum tahu orang-orang di sekitar kita, customer itu butuhnya apa gitu. Terus kalau buat cara menghadapinya, terus berbenah aja sih. Kita kan nggak tahu orang-orang itu sebenarnya butuhnya tuh apa gitu. Terus mereka itu ngerasain produk kita mungkin ada yang kurang atau ada yang produk lain yang lebih worth it daripada punya kita, jadi nggak beli punya kita gitu. Jadi dulu kita terus berbenah, terus kita nyicipin di mana-mana ada yang produknya sama gitu. Terus ternyata kurangnya ini gitu. Kalau semisal udah dirasa maksimal tapi produk kita belum laku juga, mungkin bisa coba produk lain gitu. Jadi evaluasi terus gitu ya, Iya, Kak? betul. Sampai nemu yang benar-benar pas sesuai kebutuhan customer. Betul. Nah, aku udah kepoin nih Kak sebelumnya dari akun official Baik ini sendiri. Menurut Kakak, media sosial itu pengaruhnya apa buat Baik ini? Kalau media sosial khususnya Instagram itu besar banget sih pengaruhnya, terutama buat pengenalan produk kita sendiri. Itu kita posting selalu di Instagram. Jadi orang-orang itu kapanpun bisa ngakses dan tahu, oh ternyata Kina itu jualnya ini gitu. Dan orang-orang tuh secara nggak langsung, secara nggak datang ke sini langsung, maksudnya mereka bisa tahu dan lihat ternyata produknya kayak gini gitu. Terus gimana spot tempatnya gitu ya? Iya betul, yang bikin mereka itu mungkin tertarik buat kesini. Iya. Kemudian selama kakak menjalani bisnis Baik ini, ada nggak sih kak cerita menarik dari para pelanggan yang kakak ingat sampai sekarang gitu? Ada sih banyak banget kalau itu. Banyak yang shock atau yang bahkan yang bahagia gitu? Bahagia atau sedihnya nih kak? Kebahagiaannya sih ya. Gimana nih Kak ceritanya Kak? Kalau bahagianya itu dulu ingat banget pas aku masih jualan di pinggir jalan yang slice cake itu. Aku kan buka 1 minggu itu 1 kali. Di hari Minggu aja, jam 6 pagi sampai habis. Nah, aku itu belum buka karena waktu itu masih jam 5. Tapi di luar itu udah pada antri, udah pada nunggu, dan mereka udah mau nunggu dari jam 5 sampai aku buka hanya demi slice cake aja gitu. Dan beberapa ada yang dari luar kota. Berapa orang tuh Kak? Waktu itu pernah ada yang bilang dari Cilacap, Wonosobo sama Temanggung. Jauh-jauh Kak? Cuman buat mau nyobain roti aja. Kira-kira itu tahunya dari mana itu kayak yang dari luar kota gitu? Mereka cerita langsung pas beli kan hadapan sama aku gitu. Aku dari sini loh Kak, jauh-jauh gitu. Bisa sampai tahu Baiknya nih. Terharu gak sih Kak ya? Terharu ya? Terharu banget. Nggak nyangka aja mereka se-effort itu ya hanya buat roti gitu. Nah, setelah ada yang mengantri kayak gitu, minggu berikutnya itu tetap satu kali penjualan setiap minggu atau gimana? Iya, tetap 1 kali. Karena hari-hari biasa itu biasanya jualannya hanya custom cake. Custom cake? Pre-order gitu. Oh, berarti Cuman 1 minggu 1 kali aja. Kalau cerita yang bikin sedihnya ada nggak nih kak kira-kira? ada sih. Sabaran gitu. Iya, ada. gimana nih Kak? Dulu itu pernah pas masih merintis ya, aku dapat pesanan dari customer yang sampai sekarang aku masih ingat banget. Karena memang menurutku menyedihkan dan bikin sedikit emosi. Jadi penasaran ya tuh Kak? Sebenarnya dulu tuh ada orang yang pesen customer, dia tuh pesen roti yang diameternya besar dan requestnya lumayan banyak. Tuh sebenarnya dia requestnya itu tema dilukis gitu, sketsa di atas cake gitu. Susah ya Kak? Gitu. Dari awal kita sudah nolak buat nggak nerima karena keterbatasan juga, karena yang namanya melukis apalagi dengan media cake kan lebih susah daripada kanvas dan aku pun nggak pede karena yang dikirim itu foto orang, foto anak kecil gitu, dan minta di sketsa yang sama persis seperti itu gitu Kak? dia mintanya sebisa mungkin sama gitu. Terus
Akhirnya karena kakak kita udah nggak nolak terus tapi si customernya ini tuh maksa. maksa. Karena katanya kepengen beli di Kene aja mungkin gitu. Terus akhirnya kita ACC dengan persetujuan kalau gambar atau hasil desain cake-nya nanti tuh tidak bisa sama persis seperti di foto. Dan kakaknya pun menyetujuinya. Itu terus karena minta pagi juga, diambil pagi, aku lembur waktu itu sampai malam, sampai mungkin larut malam ya. Aku agak lupa dikit sih kalau pas lemburnya. Terus abis itu sampai besoknya kan pasti kita kalau roti sudah jadi tuh difoto ya, Iya, terus benar, dikirim ke customer. Iya, Takutnya ditanyain. customer ada yang mau direvisi atau Kurang kurang idenya. apa gitu. Terus udah dikirim tapi nggak ada jawaban sampai siang. Padahal kan customernya mintanya diambil pagi gitu. Terus akhirnya baru ada balasan kalau customer tuh minta revisi rotinya jelek gitu. Maaf. Terus minta dikasih warna aja kayak mungkin di lukis biasa gitu. Cuman karena waktu itu aku pesenannya banyak, jadi nggak bisa detik itu juga karena harus menyelesaikan pesanan orang lain yang di hari itu juga. Karena kan nggak mungkin kita mundurin pesanan orang lain hanya demi customer ini gitu, karena Belum pasti udah juga ya, udah dari malam, udah dari kemarin juga dan balasannya juga dia slow respon gitu. Terus akhirnya aku sanggupin sore dengan waktu itu tuh nggak bayar lagi kalau nggak salah, karena memang bagaimanapun itu masih tanggung jawab kita gitu. Tapi kata customernya acaranya sore dan malah minta dibatalin aja gitu. Tanpa ada kayak maaf atau gimana gitu, dan akhirnya daripada ribet aku iyain waktu itu, soalnya Thanks banget sih kak. ya soalnya kayak Uji kesabaran. betul, soalnya kayak ya udahlah gimana lagi, orang nggak suka daripada dia kecewa gitu. Karena memang kita juga nggak bisa memaksimalkan seperti apa yang kakaknya mau, walaupun di awal sudah dikasih tahu. Ya betul. Yang bikin sedih itu dari prosesnya, terus aku juga nolak beberapa customer lain cuman buat roti satu aja gitu. Terus juga harga rotinya nggak murah menurutku waktu itu. Udah di-effortin malah Iya, nggak ada betul. hasilnya gitu ya kak. Di situ jadi belajar, oh ya udah deh, kalau memang dari awal aku nggak nyanggupin, mending Ya udah, gitu. jangan maksain kehendak gitu ya. Betul, daripada customer kecewa gitu. Lebih baik lihat kemampuan diri kita sendiri. Betul gitu. Dulu waktu buat itu kakak sendiri atau ada tim beberapa? Waktu itu masih sendirian kalau nggak salah. Gimana kak? Masih merintis itu masih semuanya sendiri. Itu makanya dulu tuh benar-benar sedihnya kerasa banget ya. Ngerasa ditipu gitu. Karena lagi berjuang juga ya. Iya betul. Merintis. Kalau saya jadi kakak udah marah ya kak? Gak sadar itu. Nah, dari selama ini kan kakak buat orderan cake custom gitu ya kak. Ada nggak sih orderan yang membuat kakak tersentuh, kayak misalkan ada romantisnya atau membuat terharu atau gimana gitu kak? Ada sih kalau yang berkesan itu. Pernah satu kali ada orang dari luar kota. Dia mungkin, aku nggak tahu ya kak itu buat siapanya, karena memang hanya tulisan sayang aja gitu di tulisan di rotinya. Biasanya kan ada tulisan request gitu di atas roti. Dia itu sama pesen bunga buket bunga gitu, dan minta dari kita yang ngirim. Cuman yang bikin terkesan itu orangnya itu benar-benar mau effort sampai pesen apa itu namanya, pengiriman, walaupun kita yang pesenin ya, dari kita pengiriman sama rotinya itu benar-benar mahal pengirimannya. Udah disiapin dari sana gitu ya? Iya, dari rotinya waktu itu tuh cuman totalnya 150 kalau nggak salah, dan pengirimannya tuh 180.000. 2 kali lipat. Iya, 2 ya, kali Kak? lipat. Dan dia juga mau pesen bunga juga dari brand sebelah gitu. Terus kita yang pesenin juga sih, Dari karena bagiannya memang sendiri. iya, karena memang kebetulan yang jualan temenku, dan biar sekalian karena di kontak kakaknya yang pesen itu dari luar kota dan nggak bisa pesan secara langsung gitu.
Jadi menurutku romantis banget sih. So sweet banget sih Kak. Iya, Mungkin betul. juga customer-nya tuh pengen nyobain cake-nya by Kemi gitu ya, saking spesial. Waktu itu sih sempat bilang karena kita kan chatting lewat WhatsApp ya sama customer. Kata customer memang biasanya dia kalau lagi di Banjar, pesannya memang gini gitu. Udah tahu kualitasnya dan rasanya juga gitu. Jadi gak ragu buat pesan ya, apalagi order tambah pengirimannya itu 2 kali lipat ya Sof ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kan udah banyak menu nih ya, udah ada meal crepes, terus ada minuman juga ya Kak. Iya, betul. Ada rencana nambah menu nggak sih Kak? Kalau nambah menu selalu ada rencana karena memang yang aku lihat di Banjarnegara tipikal orangnya itu gampang bosan. Iya sih. Iya. Jadi mungkin dan sampai sekarang pun menerapkan sistem rolling menu gitu. Jadi kalau kita rasa penjualan sudah agak menurun, kita pasti ganti dengan menu lain gitu. Selalu seperti itu. Ya, inovasi terus gitu ya Kak? Iya, betul. Mengikuti tren juga gitu Iya. ya Kak. Nah kemudian nih Kak, rencana buat by Kene ke depannya itu apa nih Kak? Mau buka cabang Iya, mungkin mau atau bergantian gimana di luar nih? kota, di kota saya Kak. Kalau rencana kedepannya mesti banyak banget ya Kak, karena memang kita pengen bagiannya itu terus berkembang pastinya. Tapi karena kita adalah pengusaha yang dari nol, benar-benar yang dari nol, jadi semuanya itu pasti harus bertahap, nggak langsung yang kayak gitu ya. yang kita mau langsung bisa Ada, terlaksana itu nggak bisa. Jadi ya nanti kita tunggu aja mau bagaimana. Gitu sih. Kalau buat buka di luar kota pasti ada rencana, cuman masih kita tunggu. Pikirkan Iya, pertimbangan dan tunggu saatnya aja. Mungkin tahun depan? Iya, artinya semoga Amin. cepat buka cabang gitu ya Kak. Semakin cepat lebih baik. Benar, semakin berkembang juga gitu Iya, ya. betul. Buat pecinta by Kene, jadi nggak jauh-jauh ke Banjarnegara nih yang di luar kota. Biar banyak outlet gitu ya Sof ya. Banget. Nah, selain itu ada rencana, ada nggak sih Kak harapan Kakak buat baik ini? Buat tahun-tahun berikutnya mungkin? Selalu ada sih. Semoga semakin jaya, terus semakin dikenal banyak orang, tetap bertahan dan semakin lebih baik. Amin. Nah kemudian nih Kak, Kakak kan udah tau lah suka dukanya membangun bisnis gitu. Boleh dong kasih tips ke Sobat TC buat anak muda yang mau membangun bisnis gitu. Oke. Buat yang baru mau memulai itu yang penting kita harus berani mencoba. Karena kalau kita nggak coba, jawabannya cuma satu, itu nggak bakal berhasil. Karena memang belum mencoba. Gitu. Kemungkinannya lebih kecil gitu Iya, ya. betul. Kalau udah mencoba, kita kan jadi tahu, oh ternyata kita bisa, atau justru oh ternyata ini bukan dari passion aku gitu. Jadi jangan takut buat mencoba hal baru, ataupun kalau ada ide gitu, misal kalau ada ide terus langsung Eksekusi. Iya, eksekusi aja gitu. Jangan takut, jangan kayak nanti gini gitu. Itu kebanyakan juga ya kayak gitu sih Kak. Iya. Termasuk aku. Maju gimana ya? Maju mundur jadi nggak jadi gitu. Iya, betul. Jadi kalau nggak mau coba, kita nggak bakalan tahu. Iya. Betul. Setidaknya kita udah berusaha gitu ya Kak. Betul, ya. Oke, kita udah gak kerasa ya Sof, udah banyak inspirasi mulai dari merintis awal mula membangun bisnis, terus tantangan dan juga customer banyak yang menguras emosi gitu ya. Dan Kak Indah itu bisa survive sampai konsisten, jadi terbentuklah baik ini yang estetik ini gitu ya Sof ya. Ya bener banget nih Pus. Jadi buat Sobat TC di rumah ya, jangan lupain tadi pesan dari Kak Indah. PR juga buat Sobat TC dan aku juga, kalau misalnya mau mulai bisnis, gak usah takut gagal, gak usah takut buat memulai gitu ya, gak usah pesimis dan gak usah kebanyakan ayo, karena dimana ada kemauan pasti Tuhan kasih jalan gitu. Dan jangan pernah takut gagal, karena kegagalan itu bukan berarti tidak sukses, tapi kegagalan adalah sebuah kesuksesan yang tertunda gitu ya Kak. Betul. Bener banget nih yang tadi disampaikan sama Puspa, intinya jangan takut untuk mencoba hal-hal baru. Kalau kita punya hobi yang bisa menghasilkan uang, apa salahnya ya Kak kita untuk mencoba memulai bisnis. Nah, terima kasih ya buat Kak Indah, buat waktunya udah meluangkan waktunya untuk hadir sebagai bintang tamu di podcast hari ini. Sama-sama. Nah, barangkali teman-teman ada yang ingin masih ditanyakan gitu Kak, boleh dong Kak disebutin Instagramnya? Boleh.
Nanti bisa langsung tanya-tanya kalau semisal mau pesen cake juga boleh ya. Nanti bisa langsung ke Instagramnya By Kenny aja di @kenny_official_id. Oke, nah selain itu kita juga ngomongin soal bisnis ya Kak, kita juga ada bisnis nih Kak. Ada sebuah majalah buletin porsi. Oh iya. Boleh dilihat Kak. Nih, Kakak boleh lihat Kak. Kakak lihat-lihat dulu, nanti aku mau minta pendapat Kakak nih gimana tanggapannya. Gimana tanggapannya sih? Oh, oke. Karya. Di situ tuh ada banyak Kak, ada banyak isinya, ada berita, terus beritanya tuh nggak cuma melulu yang di Banjarnegara, tapi di luar Banjarnegara, bahkan di Indonesia juga ada. Selain itu, ada juga apa ya Sof? Saya ini juga ada karya-karya dari tim kita khususnya, kayak misalkan banyak karya-karya yang ditulis di situ. Ada puisi, cerpen juga ada Kak. Jadi banyak isinya ya? Iya banyak. Oh, ada ini juga TTS. TTS. Iya. Ini sama setiap itunya. Isinya? Ya, isinya beda-beda sih Kak. Oh, beda-beda. Tapi Tiap temanya bulan sama. kita edisi terbaru gitu kan, jadi isinya gitu. beda-beda. Oh. Gimana nih Kak, menurut pendapat Kakak? Bagus. Maksudnya bisa dibaca pas kita luang juga Iya, dan bener banget. banyak banget isinya. Nggak cuman monoton, cuman berita aja Iya, gitu. Nah, buat sobat TC ataupun Kak Indah nih yang tertarik buat kepoin buletin kita ataupun mau order, bisa langsung ke Instagram kita di @tambara_ctc. Terima kasih juga buat sobat TC yang udah menyaksikan podcast rolling kita hari ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kita di Tambara CTC dan juga follow akun rotasi di Spotify. Iya. Dan buat teman-teman kalau ada yang ingin bekerjasama, punya bisnis ataupun punya usaha yang pengen kita datangin, langsung aja DM di Instagram kita di @tambara_ctc. Thanks for watching and see you. Bye bye.